Halo jiwaku, pada video kali ini aku akan cerita tentang beberapa mitos yang paling sering kita dengar tentang energi geothermal. Nah, mulai dari mitos yang pertama, benar nggak sih kalau pemanfaatan geothermal tidak bisa dilakukan di tempat dingin? Benar nggak ya kalau geothermal bisa mengakibatkan gempa? Dan apakah pemanfaatan geothermal berada di daerah gunung api aktif? Apakah energi geothermal ini bisa menghasilkan banyak emisi? Bisa nggak ya energi geothermal ini digunakan untuk sumber listrik secara konstan? Dan apakah benar kalau energi geothermal menguras air tanah? Apakah energi geothermal ini boros lahan dan mahal? Nah, untuk tahu jawabannya, ikutin aku terus yuk untuk mengupas mitos ini satu persatu. Nah, mitos yang pertama, katanya geothermal tidak bisa dimanfaatkan di tempat dingin atau musim dingin. Benar nggak ya? Nah, faktanya, berbeda dengan air source heat pump yang menyimpan panasnya dari udara, geothermal heat pump ini menyimpan dan mendapatkan panasnya dari tanah ataupun batuan di bawah permukaan, sehingga dapat mempertahankan suhu terlepas dari kondisi lingkungannya. Hal ini menyebabkan saat suhu udara luar ruangan turun, pompa panas bumi akan mempertahankan efisiensinya dan terus menyimpan panas seperti biasa. Hal itulah yang menyebabkan geothermal termasuk sumber energi yang tidak terlalu fluktuatif. Mitos yang kedua, energi geothermal boros lahan. Padahal yang terjadi adalah sebaliknya, energi geothermal merupakan salah satu energi yang memiliki jejak lahan terkecil loh dibandingkan dengan sumber energi lainnya di dunia. Geothermal terbilang kompak dan menggunakan lebih sedikit lahan. Sebagai perbandingan, untuk geothermal sendiri dibutuhkan lahan hanya sebesar 404 meter persegi per gigawatt hour. Sedangkan untuk angin, surya, dan batu bara membutuhkan lahan sebesar 1.335, 3.237, dan 3.642 meter persegi. Mitos yang ketiga, katanya pembangkitan tenaga listrik dari sumber geothermal mengeluarkan banyak emisi. Heat pump mungkin masih menghasilkan sedikit jejak karbon, tetapi masih jauh lebih kecil daripada jejak karbon yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil dalam jumlah besar. Faktanya, penggunaan energi geothermal bisa menghasilkan emisi karbon dioksida 80% hingga 90% lebih sedikit daripada batu bara dan gas. Mitos yang keempat, katanya geothermal tidak bisa untuk mensuplai secara konstan. Yuk kita simak apa kata Mas Tim Latimar. Work for decades, it works round the clock 24/7. Pembangkit listrik geothermal bisa menyuplai listrik secara konsisten dan dapat beroperasi selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan tentunya terbebas dari pengaruh cuaca. Keluaran daya dari pembangkit listrik tenaga geothermal sangat dapat diprediksi dan stabil, sehingga dapat memfasilitasi perencanaan energi secara akurat. Jadi, pembangkit listrik geothermal juga merupakan sarana yang pas memenuhi kebutuhan energi dasar kita sehari-hari. Mitos yang kelima, harga teknologi geothermal itu mahal. Benar nggak ya? Fakta menariknya, proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP memang padat modal di awal. Namun, berdasarkan grafik LCOE, ternyata LCOE geothermal memiliki batas bawah yang sama dengan harga batu bara, yang artinya geothermal ini tidak selalu lebih mahal dan bisa bersaing dari batu bara. Hal ini disebabkan karena LCOE tidak hanya memperhitungkan biaya modal, namun juga biaya operation and maintenance, faktor kapasitas, dan juga biaya pendanaan. Mitos yang keenam, pengemburan geothermal menguras air tanah. Faktanya, geothermal di Indonesia berada di daerah pegunungan, yang pemanfaatan panasnya dari kedalaman 1,5 sampai 2 km, sehingga tidak mengganggu kondisi muka air tanah selama dikelola dengan baik, yang hanya berada pada kedalaman kurang dari 100 meter. Mitos yang ketujuh, pemanfaatan geothermal dilakukan di gunung api aktif. Faktanya, sumber energi geothermal bisa berasal dari gunung api aktif maupun tidak aktif. Namun, pemanfaatannya lebih sering dilakukan di gunung api yang secara historis sudah tidak aktif atau historically inactive volcano. Karena pemanfaatan panas bumi di gunung api aktif seperti Gunung Merapi memiliki beberapa resiko, seperti resiko keselamatan yang disebabkan oleh hujan asam, abu vulkanik,
balistik, dan lain-lain. Dan juga adanya kemungkinan erupsi gunung api, tingkat porositas di dalam reservoir yang berubah-ubah, kondisi umur batuan yang relatif muda, temperatur yang tinggi, serta kandungan gas magmatik yang besar sehingga dapat menimbulkan potensi permasalahan produksi yang lebih besar dan akan berpengaruh kepada keekonomian proyek dari geothermal itu sendiri. Mitos yang ke-8, pengeboran geothermal menyebabkan gempa bumi. Meskipun pemboran panas bumi tidak menyebabkan gempa bumi, terdapat kekhawatiran mengenai potensi kegempaan yang disebabkan karena pengembangan teknologi Enhanced Geothermal System atau EGS untuk sistem hot dry rock. EGS dapat namun tidak selalu melibatkan teknik defracturing untuk membuat reservoir panas bumi lebih permeable sehingga panas bumi dapat diperoleh dengan lebih mudah. Tekanan tinggi dari fluida injeksi dapat bermigrasi dan mengaktifkan sesar dan dapat mengakibatkan micro-earthquake. Industri minyak dan gas telah menggunakan teknik ini untuk meningkatkan produksi bahan bakar fosil sejak tahun 1950-an, yang hingga saat ini sudah menjadi praktik yang rutin. Nah, jadi sudah terjawabkan beberapa pertanyaan teman-teman tentang mitos-mitos geothermal di video kali ini. Jadi sekarang kita udah tahu nih, pemanfaatannya berasal dari gunung api tidak aktif, lalu tidak mahal, stabil untuk memasok listrik setiap saat, irit lahan, tidak menyebabkan gempa, bisa dilakukan di tempat dingin, dan juga menghasilkan sedikit sekali emisi. Nah, jangan lupa nonton video Jual Learning, Fill Your Mind in 5 Minutes.